Oke, shalom. Hari ini sudah hari ke 10, 11, 12 di tanggal 18 Mei. Oke, hari yang ke-12. Kita akan membaca bagian akhir dari perikop tentang manusia dan Taman Eden ya, kejatuhan manusia. Kemarin sudah sampai ayat ke 18. Oke, 19. Sekarang kita akan mulai dari ayat 20 sampai 24. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Oke. Dari ayat ini kita tahu arti nama Hawa, atau kalau dalam bahasa Inggris itu Eve. Bacanya gimana? Eve. Ya. Artinya adalah ibu dari segala yang hidup. Oke, jadi nama Hawa sendiri itu punya makna yang sangat positif ya. Jadi dia dinyatakan sebagai sumber atau sebagai ibu yang melahirkan segala makhluk hidup. Gitu ya. Makanya kalau kita lihat di berbagai literasi atau cerita tentang bumi, tentang alam, itu digambarkan sebagai ibu. Contohkanlah ibu Pertiwi, itu kan menggambarkan tanah Nusantara. Lalu ada juga Gaia yang dilambangkan sebagai ibu dari para Titan kalau di mitologi Yunani. Di Cina ada Dewi Noah yang dia menjadi ya istilahnya ibu juga, dewi yang menjadi sumber dari berbagai macam makhluk hidup ya. Contohnya Sakti. Ya itu kan mitologi ya. Jadi ada banyak hal di bumi ini yang digambarkan sebagai ibu, yang menyatakan itu sebagai sumber gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat di sini nih konsepnya sama, yaitu Hawa atau wanita itu dinyatakan sebagai sumber dari segala yang hidup dari berbagai lakaran, karena kalian para wanita adalah umat yang diberkati, kalian menjadi sumber. Meskipun sebelumnya kita lihat bahwa di sini ada kutuk yang menyertai, tapi di sini dengan si Adam ini menamai Hawa, itu dia menyatakan bahwa mereka tidak hidup di dalam kutuk. Memang mereka memiliki kutuk, tapi mereka tidak hidup di dalam kutuk. Dan artinya gini, kayak kita ya, kita bisa mendapatkan sebuah hukuman. Tentang bagaimana kita menyikapi hukuman itu adalah kembali ke kita. Nah di sini ini adalah pertama kalinya bagiku melihat sikap positif dari Adam. Untuk Hawanya aku kurang tahu, karena di sini tidak dikatakan Hawa bilang apa, mungkin dia masih terpukul. Tapi di sini Adam memberikan sikap positif, yaitu dengan memberi nama Hawa, menandai awal kehidupan mereka yang baru, dan menandai juga bahwa mereka tidak hidup di dalam kutuk, meskipun mereka akhirnya harus keluar dari Taman Eden. Gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ini apa ya, di sini kita bisa membayangkan ya gimana perasaan seorang orang tua gitu kan, waktu mereka terpaksa harus menghukum anaknya yang bersalah, dan di sini parahnya adalah harus diekspor atau harus diusir. Dan dengan kondisi seperti itu, Tuhan menunjukkan kasih sayangnya dengan membuatkan pakaian buat mereka. Ya kita tahu ya, sebelumnya mereka menyadari diri mereka telanjang dan mereka cuma pakai daun. Mereka cuma pakai daun dan berusaha membuat pakaian dari itu. Nah di sini Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik, yaitu Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang. Dan kalau kita tahu pakaian dari kulit setelah ini akan dipakai sampai beberapa generasi gitu ya, sebelum ditemukan pakaian yang dari bahan lain, katakanlah dari kain dan dari logam gitu ya, untuk pakaian perang. Oke, di sini ini adalah cikal bakalnya manusia membuat kerajinan dari kulit. Ada yang ngajarin, yaitu Tuhan sendiri gitu ya. Sebelumnya kita tahu mereka sudah memiliki kreativitas untuk membuat sesuatu dari daun gitu kan, karena yang ada di sekitar mereka daun. Mereka belum kepikiran bagaimana harus membuat
sesuatu untuk menutup kebutuhan mereka dari hal sekitarnya. Mereka cuma melihat bahwa ada daun, oke, karena mereka ada di kebun. Sebenarnya ini adalah sebuah awal yang baik, karena di sini meskipun manusia dalam dosa, mereka tidak serta-merta berpikiran untuk membunuh hewan di sekitar mereka, gitu ya. Karena kita tahu di sekitar mereka ada hewan-hewan, gitu kan, yang dibawa Allah kepada Adam untuk diberi nama, tapi mereka tidak berpikiran untuk membunuh. Itu adalah sebuah awal yang baik, meskipun kita tahu kedepannya tidak akan sebaik itu, gitu ya. Tapi ya setidaknya mereka masih punya kepolosan dalam diri mereka. Oke, gitu ya. Ini sesuatu yang so sweet yang dilakukan oleh Tuhan Allah, gitu kan. Sesuatu yang penuh dengan kasih sayang, gitu kan. Kebayang gak sih rasanya kalau kita sebagai orang tua terus kita harus mengusir anak kita karena perbuatan dia yang sudah keluar batas, gitu kan. Tapi di sisi lain kita tetap pengen menjaga dia, gitu kan. Jadi kita tahu lah bagaimana Tuhan mengusir Adam dan Hawa, tapi kita juga tahu bagaimana Tuhan menyertai, gitu ya. Jadi Tuhan, meskipun Tuhan mengusir, tapi Tuhan tetap lihat dari jauh, tetap awasi, tetap jagai. Ya, kita bisa lihat dari bagaimana Tuhan tuh dengan telaten membuahkan pakaian juga untuk mereka, gitu ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ini yang mau kita bahas ya. Sebenarnya buah kehidupan itu awal mulanya tidak dilarang untuk mereka. Mereka boleh makan aslinya, gitu kan. Tidak ada larangan untuk buah kehidupan. Tapi buah pengetahuan itu yang dilarang. Karena memang mereka belum bisa handle pengetahuan seperti itu. Dan akhirnya terbukti kan, ada banyak masalah setelahnya terjadi waktu mereka di bumi. Di sini kenapa Tuhan akhirnya khawatir tentang buah kehidupan? Karena urutannya keliru. Mereka makan buah pengetahuan dulu dan sebelum memakan buah kehidupan. Dan ini memang ceritanya tidak jadi makan ya, tidak sempat makan buah kehidupan. Kenapa demikian? Kita akan melihat ini dari segi sudut pandang yang lebih kritis ya, gini ya. Seperti yang udah aku bahas dari kemarin ya, buah pengetahuan itu memberikan pengetahuan. Dan kita sebagai masyarakat modern kita tahu efek dari pengetahuan itu ada baik, ada buruknya. Ada banyak hal yang terjadi menjadi baik karena teknologi, karena pengetahuan, karena pengembangan, karena invention dan lain sebagainya. Tapi banyak hal terjadi juga menjadi semakin buruk karena pengetahuan. Contoh paling real, di sisi lain pabrik itu menyediakan kebutuhan manusia, gitu kan, membuat barang-barang, membuat bahan-bahan, membuat makanan, obat dan sebagainya untuk kebutuhan manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tapi di sisi lain dia meninggalkan limbah yang berbahaya untuk lingkungan. Okay? Dan kita bisa lihat ya, salah satu hal yang kunci di sini adalah segala sesuatu yang terjadi di bumi, mayoritas yang buruk itu disebabkan manusia. Sangat jarang sesuatu hal yang negatif itu disebabkan alamiah oleh bumi itu sendiri atau alam. Jadi mayoritas yang terjadi itu adalah karena kesalahan manusia yang berimbas pada bumi dan alam, gitu ya. Nah itu terlepas dari bencana alam. Kalau bencana alam itu kan memang proses pembentukan bumi ini yang istilahnya memang dia harus berubah seiring dengan waktu. Tapi kalau kita lihat dari perusakannya, contoh perubahan iklim, contoh lagi kebakaran hutan, contoh lagi tanah longsor, contoh lagi limbah itu tadi, pencemaran lingkungan, pencemaran udara, perbuatan siapa sih? Ya manusia semua, gitu. Kalau dunia ini jalannya natural, nggak akan seperti itu. Ini semua kan karena rekayasa dari pengetahuan manusia. Ada plusnya, ada minusnya, ada baiknya, ada jahatnya. Itu yang aku tangkap dari esensi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang jadi masalah adalah kita manusia tidak bisa menghandle itu. Dan kebayang gimana kalau, bayangkan ya, kalau sampai Adam Hawa makan juga dari buah
kehidupan. Artinya akan ada manusia yang tidak pernah mati dengan watak yang macam-macam. Apakah dunia akan muak? Ya, kesampingkan dunia ini muat atau enggak. Apakah dunia ini akan damai-damai aja? Nah, itu ya. Sekarang aja dengan kondisi manusia yang bisa mati dan bahkan bisa saling bunuh, dunia ini nggak pernah damai. Kebayang kalau manusianya nggak bisa mati-mati nih. Katakanlah Hitler nggak bisa mati, sampai sekarang masih ada Hitler. Ngeri juga kan. Katakanlah teroris-teroris itu nggak bisa mati kan. Gimana ceritanya nanti kita bisa hidup damai? Jadi buah kehidupan ini juga seperti buah si malakama, tapi ini terjadi karena buah pengetahuan itu dimakan lebih dulu. Mereka memakan itu tanpa seizin Tuhan, mereka memakan itu tanpa pengertian akan bagaimana efeknya. Dan kalau kita bahas tentang Tuhan berkata bahwa hari di mana engkau memakannya kau akan mati, kita perlu kembali lagi ke perbandingan waktu Tuhan dengan waktu manusia. Ini mungkin agak berbeda, mungkin bisa berbeda, mungkin bisa enggak. Tapi kalau yang ku tahu itu pernah dibahas bahwa satu harinya Tuhan itu 1000 tahunnya manusia. Nangkep ya? Satu harinya Tuhan itu 1000 tahunnya manusia. Dan kalau kita lihat katakanlah Tuhan bilang bahwa hari di mana engkau makannya kau akan mati, bisa jadi itu 1000 tahun. Aku bilang bisa jadi ya, itu adalah kemungkinan karena dari setiap apa yang dibahas di sini berkaitan gitu ya. Dan kita juga tahu ya bahwa usia di zaman Adam itu mereka sangat panjang umurnya. Sudah pasti lebih dari 100 tahun gitu ya. Sudah pasti lebih dari 100 tahun. Aku lupa usia Adam berapa. Nanti kita lihat di pasal berikutnya, di hari berikutnya. Tapi ya gitu. Jadi kalau kita mau lihat dengan tolak ukuran Tuhan, satu harinya Tuhan atau harinya Tuhan itu 1000 tahunnya manusia. Jadi perbandingan waktunya itu sangat jauh gitu ya. Meskipun mungkin nggak fix ya, dalam arti nggak saklek perhitungan seperti ini kan, seperti kayak estimasi atau kira-kira. Ya, terlepas dari itu, kita lanjut aja. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, dia itu maksudnya mereka berdua, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Oke, sebelum bahas yang ini, aku akan kembali lagi ke ayat 22. Tadi ada kata-kata sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Di sini sebutannya jamak kita, dan untuk kita yang baru mengenal kekristenan mungkin akan merasa aneh, dan mungkin akan ada beberapa Tuhannya orang Kristen itu ada banyak, nggak cuma satu. Nah, di sini sebenarnya kita perlu soroti satu hal, bahwa ini adalah mention kedua ya tentang kita. Sebelumnya waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sendiri berfirman bahwa baiklah kita jadikan manusia ini gambar dan rupa kita gitu ya. Jadi memang dari awal didesainnya untuk mirip dengan pribadi Trinitas, yaitu Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, yang mereka menjadi satu gitu kan. Seperti halnya manusia punya tubuh, punya roh dan jiwa, tapi ada satu kesatuan kayak gitu ya. Itu adalah pribadi Tuhan. Ini memperjelas tentang di perjanjian baru gimana identitas Yesus sebagai salah satu entitas Tuhan gitu kan, entity atau eksistensi yang menjadi satu dengan Allah, tapi bisa meninggalkan semua itu untuk turun ke bumi. Nah, ini ya koneksinya ke situ, karena kita di sini Tuhan menyatakan kita ini sebagai sesuatu yang jamak gitu ya, karena seolah-olah lagi ngomong sama diri sendiri kayak gitu ya. Nah, tapi di sini kita lihat ya,
manusia ini telah menjadi seperti salah satu dari kita. Jadi manusia itu sudah memiliki secuil atau sebagian atau seberapa persen dari pengetahuan yang Tuhan miliki dengan memakan buah itu. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu di atas rancangan kita dan sebagainya. Tapi di sini Tuhan mengakui bahwa manusia itu sudah menjadi seperti atau secuil dari Tuhan. Apalagi memang dari awal didesainnya adalah seturut gambar dan serupa. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa Tuhan itu menjadi manusia, itu keliru, karena sebenarnya manusia itu yang diciptakan segambar Tuhan, gitu ya. Jadi Tuhan itu yang menciptakan manusia segambar dia, bukan Tuhan yang meniru manusia. Itu kebalik pola pikirnya. Oke, lalu Tuhan Allah mengusir dan sebagainya. Nah, di sini kita belajar Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi Tuhan mengusir bukan untuk menyakiti Adam dan Hawa, tapi Tuhan mengusirnya supaya mereka mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Tuhan di sini adalah merilis Adam dan Hawa untuk mereka hidup mandiri di luar Taman Eden. Karena udah nggak baik lagi kalau mereka di Taman Eden, apalagi dengan keberadaan pohon kehidupan yang ada di situ. Tuhan sudah jagai pakai kayak kerup segala. Kalau dalam bahasa Inggris namanya bukan cherub ya. Kalau cherub itu kan pakai serup gitu ya, pakai CHE tulisannya kalau bahasa Inggris. Tapi di sini tulisannya angelic centris. Angel centris kalau nggak salah. Jadi kalau kita lihat centris itu merujuk kepada istilahnya kayak prajurit atau satria gitu ya, prajurit. Makanya bawanya pedang di sini. Pedang yang menyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan pohon kehidupan. Jadi di sini kita bisa nangkep bahwa keberadaannya memang Taman Eden ini memang di bumi waktu itu. Makanya sampai dijagai supaya Adam dan Hawa nggak nyolong lagi masuk kayak gitu ya. Ya begitulah. Oke, mungkin untuk yang ini sampai di sini gitu kan. Jadi intinya kita bisa lihat bagaimana Tuhan itu sayang sama Adam dan Hawa meskipun mereka sudah melakukan kesalahan, dan kita lihat bagaimana Adam ini pertama kali menunjukkan sisi positif thinkingnya gitu kan, dengan memberi nama Hawa yang aslinya adalah ibu semua yang hidup gitu kan. Dan di sini Allah mengakui bahwa kita sudah memiliki pengetahuan yang dari Tuhan. Dalam artian di sini adalah pengetahuan yang seperti yang dimiliki Tuhan, hanya secuil gitu ya. Kita intinya tahu tentang yang baik dan yang jahat, tapi kita nggak punya otoritas lebih atas itu gitu ya. Dan di sini pohon-pohon kehidupan yang sebelumnya boleh dimakan sekarang jadi nggak boleh dimakan gitu kan, karena kesalahan ini. Dan akhirnya ya manusia diusir untuk mengusahakan tanah di mana ia diambil. Makanya dari sampai sekarang apa ya, yang namanya bekerja dan mengusahakan sesuatu itu sudah menjadi sesuatu yang terukir dalam kehidupan manusia ya. Jadi kalau ada orang yang malas untuk bekerja, sebenarnya dia sudah mengingkari tujuan hidupnya gitu ya, atau mengingkari jalan kehidupan yang seharusnya dijalani kayak gitu ya. Dan pasti akan berimbas banyak, pasti akan berimbas gitu ya. Jadi oke, untuk hari ini itu dulu. Nanti kita akan lanjut lagi di hari ke-13. God bless you.